warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam ya Bapak Ibu. Eh, kita santai saja ya, sharing lebih ke sharing karena eh ya itu ya tadi sudah disebutkan oleh Pak Suhud bahwa penulisan atau format penulisan skripsi di artikel jurnal itu berbeda dengan di tesis gitu ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu eh apa hanya copy paste dari format tesis langsung ke jurnal begitu ya ke artikelnya. eh nah, sebelumnya mungkin saya sambil share screen ya. Jadi nanti atau begini urutannya ya. Tadi tadi sudah disebutkan juga ada lembar persetujuan. Jadi sebelum submit mohon Bapak Ibu untuk eh apa namanya konsultasi ke pembimbing begitu kan sambil menunjukkan artikel yang sudah disusun untuk mendapatkan ACC. Jadi sebelum submit silakan bawa lembar persetujuannya untuk ditandatangan oleh pembimbing ya. Jadi nanti si format artikelnya itu sudah diperiksa terlebih dahulu sebelum disubmit. Dan nah, ketika sudah, nah kebetulan untuk kemarin itu ada yang sudah Pak Pak Andri belum bergabung ya. Dan yang sudah submit itu ya Pak Andri Kurniawan di sini. Nanti saya akan tunjukkan juga ya. Eh, oke, jadi Bapak Ibu setelah dapat lembar persetujuan, nanti silakan eh, apa namanya ke LT jurnalnya ya. Ada yang sudah tahu ininya linknya belum? Sudah ada, Bu. Sudah ada ya. Oh, ini Pak. Ada yang sudah berhasil download template-nya belum? Iya, dulu. Sudah ada, Bu. Hai, hai. Sudah ya, berarti Iya, Mas. sudah. Ayo, Bang. Nah, ini nanti ke sini ya untuk laman jurnal LT-nya. Kemudian silakan seperti biasa membuat akun terlebih dahulu, register ya, nanti kemudian login. Nah, ini template-nya nanti diunduh di sini kalau yang belum. Nah, terus mohon untuk dibaca dengan seksama author guideline-nya ya. Jadi setiap jurnal itu ada aturan tersendiri ya. Mulai dari jumlah jumlah kata di judul untuk di LTIN itu tidak boleh lebih dari 13 kata. Jadi eh, mohon maaf untuk judul mungkin nanti akan berbeda dengan judul tesis ya. Jadi kalau misalkan judul tesisnya itu lebih dari 13 kata, mohon dirubah terlebih. Itu yang pertama. Kemudian kalau sudah, ini ini contoh yang, nah ini sebetulnya belum belum sesuai dengan format. Ini di layar muncul nggak contoh yang Pak Andri? Belum Bu, baru halaman Belum. login ya. Belum muncul. Also same. Nah, menghilang. Nah, ini kan template-nya ya. Sudah muncul template-nya? Belum muncul, Bu. Belum Bu. Nah, baru Belum juga. muncul. Nah, baru muncul. Oh, sudah. Oke.
Nah, ini bisa dilihat, ini judulnya itu kan harusnya huruf besar semua ya. Jadi diikutin betul begitu kan, huruf besar, kemudian abstraknya itu tidak boleh lebih dari 200 kata begitu kan. Ya, jadi usahakan 150 sampai 200. Nah, ini mohon dibaca untuk author guideline-nya ya, Bapak Ibu, disesuaikan dengan template-nya. Kemudian tadi betulnya emailnya itu usahakan menggunakan email IKIP dan afiliasinya menggunakan ya IKIP juga ya, IKIP Siliwangi, karena kalau Pak Andri itu saya lihat itu afiliasinya sekolah begitu ya. Jadi mohon nanti dirubah jadi menggunakan IKIP Siliwangi. Ini mungkin agar lebih jelas ya. Nah, sekarang ini saya tampilkan contoh yang Pak Andri ya. Sudah muncul ya Bapak Ibu. Sudah Bu. Nah, ini kan ini tidak huruf besar semua. Ini harusnya disesuaikan. Kemudian ini lebih dari 13 kata. Ini ada 17. Kemudian untuk nama itu tidak usah menggunakan Gelar. gelar, gitu ya. Kemudian tadi ini SMPN 2 ini untuk afiliasinya cukup IKIP Siliwangi saja. Tuh. Nah, kita lihat coba ini abstrak berapa? Nah, ini lebih dari 200 kan, ada 233. Nah, nanti ini disesuaikan kembali itu. Kemudian eh kalau di tesis itu kan eh untuk di bagian introduction ini kan ini diambil dari eh di bab 1 ya. Kemudian formatnya akan berbeda begitu kan ya. Eh introduction itu terdiri dari ada yang tahu terdiri dari apa saja di sini komponennya yang harus ada di introduction? Latar belakang, Bu. Latar Ya, belakang, tujuan, Ya, background of the research, aims, metode, aims, metode, method, nggak ada metode di introduction. Metodenya nanti. Oh. oh di abstrak guys, di abstrak abstrak kirain teh. eta mah. background, Baru gabung jadi fokusnya ke abstrak. Oke. Tolong diulangi Bu, bentar. Oke. Nah, sebelum ke sini ya, pastikan jumlah ini nih dari introduction itu sampai sebelum referensi itu ada dibatasi jumlah katanya 3.000 sampai 6.000. Jadi jangan sampai yang tesisnya banyak plek ketiplek itu nanti melebihi. Nah, ini yang Pak Andri 2.900 berarti kurang ya. Jadi mulai dari introduction sampai conclusion ya, di luar abstrak dan referensi itu harus di antara 3.000 sampai 6.000 kata. Gitu. Nah, kemudian komponen sekarang kita mulai masuk ke tadi kalau yang baru bergabung, kalau di abstrak berapa jumlah katanya? 200. 200 ya. maksimal 200. Minimal 150 150. sampai 200. Mohon maaf ini teh ini enggak direkam tidak ya? Saya ngerekam. Oke siap. Kan ya, aman. Kemudian masuk ke introduction. Introduction itu tadi ya, yang pertama, paragraf pertama itu background of the research. Kemudian background of the research itu bisa sampai 3 paragraf begitu ya, mulai dari umum ke khusus. Kemudian ada research gap ya. Berakhir dengan paragraf terakhir itu tujuan penelitian. Ya. Di sini kita lihat tujuannya apa? To develop ya model. Nah, kemudian tujuan di sini di introduction harus sesuai dengan di abstrak gitu ya, dan kemudian harus sesuai juga dengan di finding and discussion ya. Kira-kira jangan sampai tujuannya kemana, temuannya kemana begitu ya. Kemudian masuk ke method. Nah, tadi method sudah disebutkan juga oleh Pak Suhud apa saja yang harus masuk. Yang pertama research design-nya ya.
R&D, kemudian menggunakan model siapa? Ada yang EDI, ada yang Bob and Gold. Bob and Gold itu kan ada 10 ada step, Bu. berapa tahapan ya. Kemudian respondennya siapa? Disebutkan nah, jangan sampai seperti ini nih Bapak Ibu. Ini terlihat ya penggunaan AI. Nanti karena akan saya cek juga penggunaan AI-nya. Ini mohon diperhatikan jangan sampai melebihi 20%. Untuk nanti saya cek juga plagiarismnya ya, menggunakan Turnitin juga tidak boleh lebih dari 20%. Pokoknya instrumen dijelaskan, kemudian bagaimana analisis datanya. Bu, itu maaf, kalau di introduction selain gap ada novelty juga ya, Bu ya? Gap itu novelty bagus. Ya, Oh. gitu. Berarti sama. Ya, novelty itu awalnya dari gap ya, research gap, kemudian muncul novelty yang mengisi research gap tersebut. Nah, ini saya kurang tahu ya untuk pasca ini rumusan masalahnya diseragamkan atau bagaimana? Mohon infonya terlebih dahulu. Biasanya itu ada di introduction, Bu. Ini tidak jelas yang Pak ini, hanya untuk develop aja di sini. Ya, rumusan masalahnya itu memang tidak diseragamkan, namun memang ada acuannya gitu. Tapi di sini tiba-tiba Pak Andri ini finding and discussion-nya langsung ini visibility saja. Ya. Jadi tidak terlihat kalau ini development mengembangkan produk itu harusnya ada tahapan analisisnya ya, Iya, betul. analisis kebutuhan, Iya, kemudian sesuai dengan desainnya tahapan gimana, Edgal ya. develop, betul. Nah di sini kenapa tiba-tiba ini langsung visibility di sini ya, expert judgment. Ini nanti mohon untuk yang lain jadi harus muncul karena itu yang utama ya, proses how to develop the produknya gitu kan, how to design and how to develop, baru visibility adalah tahapan terakhir setelah develop gitu ya, produknya jadi baru di validasi oleh ahli. Iya. Betul. Yang penting semua tahapan yang ada yang kita pakai untuk modelnya model apa itu ada di dalam apa namanya tuh Finding and di discussion. dalam pembahasan discussion ini ya Bu ya. Betul. Nah, kemudian nanti untuk ini cukup conclusion saja ya. Dibuat dengan apa namanya? List Ada kayak gini spasi. ya. Pakai Jangan paragraf ya, Bu pakai ya. list, tapi paragraf ya, betul. Paragraf ya. Paragraf. Kemudian referensi 1 2 3 ini minimal itu 25. Ini udah ada 25 belum? Nah, ya 25 referensi. Minimal. Jumlah 80% dari jurnal. Gitu. Dan harus 80% juga 5 tahun terakhir gitu ya. Jadi jangan apa namanya? Jangan yang lama. Ini untuk sampai sini dulu, ada pertanyaan dulu. Bu boleh? Silakan. Ya. Maaf off cam Bu. Bu izin bertanya. Ya. Di bagian introduction kan kalau di LTIN itu tidak ada literatur review ya Bu. Iya, Itu betul. kalau di tesis kita kan di bab 2-nya ada, itu dimasukkan ke introduction atau bagaimana Bu? Itu diintegrasikan tapi tidak perlu semua begitu. Tapi di bagian introduction Bu. Di bagian introduction, betul. Di bagian mananya Bu? Mohon maaf. Itu di paragraf tadi kan begini Di ya. background-nya, Tadi Bu ya. iya, tadi kan saya menyebutkan bahwa sebetulnya intinya itu adalah background, research gap ya, kemudian research objektif begitu kan. Ya. Nah, di background itu misalkan apa sih untuk mengembangkan, misalkan contohnya apa ya? Mengembangkan media dalam menulis begitu ya. Jadi kan awalnya tentang mungkin pentingnya menulis, kemudian Atau dari situ
disisipkan Bu, disisipkan. Disisipkan, jadi Iya, jangan Mas. Jadi kalau tidak toh literatur reviewnya, ya tapi kita betul sisipkan tidak gitu di jangan kutipannya gitu ya. betul jangan dituliskan literature review tapi udah dalam paragraf aja kan satu Ya. paragraf itu terdiri dari satu topik begitu. Betul. Ya. Misalkan ibu Misalkan literature untuk reviewnya apa judulnya? Apa Bu? Misalkan di literature reviewnya ibu apa saja komponennya? Reading comprehension Bu, kemudian PBL sama itu aplikasinya Let's Read Asia-nya Bu. Ya, itu yang membedakan itu kan nanti tiap paragraf, satu paragraf tentang reading comprehension, pentingnya reading comprehension, kemudian tadi medianya ya, satu paragraf lagi tentang pentingnya media, kemudian aplikasinya begitu ya. Nah, ini contoh, saya mungkin untuk lebih jelasnya ini contoh artikel R&D saya ya, Developing Thesis Based Learning Media in Teaching Reading. Ibu boleh di-share di kolom chat. tapi ini sudah sesuai dengan formatnya LT. Enggak, ini karena saya di jurnal Iya. yang lain. Ya kan, ini Sinta 2. Nanti Iya. saya share ya. Jadi landasan teori yang kita pakai itu udah aja disisipkan untuk menguatkan apa yang kita dapatkan. Misalkan kita di introduksi itu ada background study-nya itu misalkan pertama temuan permasalahan yang kita mau cari solusinya, nanti kita sisipkan menurut si Anu pun demikian gitu, seperti itu aja paling kali ya Bu, Iya, ya? di sisipan-sisipan begitu, betul. Oke, iya. Jadi kayak ini kan, ini introduction ya. Ini kan nah introduction itu kan tadi ya dari umum ke khusus. Berarti kan ini tentang reading dulu. Kalau Ibu juga reading kan? Berarti satu paragraf saja tadi reading. Gitu kan. Kemudian paragraf keduanya ada masalah kan pasti. Betul. Karena Oh kan iya, itu ya sisipan ya. mm-mm. Stated baik ya. Karena kan kita mengembangkan itu karena berasal dari ada permasalahan di lapangan begitu kan. Ada masalah, however, the difficulty most Indonesian students have learning English as a second language, bla 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 gitu kan. Nah kemudian, to cope this problem, teacher need to apa gitu kan, untuk mengintegrasikan teknologi. Baru paragraf selanjutnya tentang solusi yang akan kita tawarkan gitu kan. Tuh, nah tentang teknologi, tentang aplikasi atau tentang PJBL atau model pembelajarannya yang mau tergantung ya scope penelitiannya. Oke. Berarti ini ya Bu ya, maksudnya cukup satu dari sitasi yang kita pakai untuk menguatkan ya Bu ya, cukup aja satu variabel, satu sitasi gitu ya. Iya betul. Iya iya. Emang Bu, maaf, introduction berapa paragraf itu? 20%. 20%. Nah itu jangan terlalu banyak ya, karena nanti harus yang tidak boleh lebih banyak dari finding and discussion pokoknya ya. Jadi harus lebih banyak ini. Yang penting kalau semuanya sudah, jadi jangan sampai ada definisi gitu ya satu paragraf. Tidak perlu lah kalau di tesis kan banyak. Jadi memang yang penting-pentingnya saja yang harus dimasukkan. Iya, baik. Gitu. Nah jangan lupa ini ya, previous studies. Ada satu paragraf tentang kita mengeksplor penelitian sebelumnya terkait ya penelitian itu. Nanti kan di sini nanti muncul research gap-nya apa ya. Nanti unfortunately ya, sayangnya ini belum ada yang meneliti tentang apa. Nah itu sebagai research gap. Iya iya. Nah nanti diakhiri oleh ini kan tujuan penelitian. Oke, itu mungkin untuk introduction. Tadi Ibu tergambar tidak? Ya Bu. Ya, Sudah, jadi Bu. tidak perlu pakai subjudul ya. Iya, Itu aja per paragraf. Penempatannya aja Bu, penyisipan. Menyisipkan. Ibu izin bertanya. Ya, silakan. Saya mah pengennya gitu ya, dijelasin tuh kalau di bagian abstrak tuh apa saja, dirinci. Terus di bagian tadi tuh terlalu cepat, saya kadang juga
nggak bisa kekejar nulisnya. Nah, di bagian introduction tuh apa saja gitu dirinci gitu, Bu. Maunya gitu. Harus Gimana? ini ya, jadi satu mata kuliah ini. Iya kan, Wayahna, 4 SKS, Bu. wayahna. UKS ya. Aduh. mana Bu tadi tadi Pak Sud udah ngejelasin tapi nggak keburu beliau cepet juga. Ya, insya Allah udah. Pokoknya mah satu SKS, dua SKS ini, mangga. 4. Ibu hidup, Ibu Yanwarti. Gimana Iya, dulu Bu. nih? Jadi memang mungkin sebetulnya mah ini sebelum kemarin disarankan untuk menulis jurnal yang lebih ini tuh gitu ya, walaupun kemarin kan ada mata kuliahnya dengan Bu Eis, cuman kan tidak mengarah langsung ke objek ataupun ke subjeknya yang seperti di Eltin gini ya, template-nya gitu. Seandainya dari kemarin itu ini sudah di apa sih disampaikan gitu tahapan-tahapannya, ya mungkin juga kami juga apa sih ya setidaknya gitu mengikuti alur yang memang disampaikan hari ini gitu. Jadi tidak istilahnya mah kenapa ya? Tidak numpuk gitu, tidak numpuk ini apa? Maksudnya tidak kerja dua kali lah Tumpang gitu. tinggi gitulahnya. Ya gitu. Jadi kemarin saya juga kan itu Cawang mengikuti. Karawura cepet resep mah berenang. Nah, saya kan kemarin juga mengikuti di template Alpinnya gitu. Cuman memang saya juga tuh oh ini pasti belum apa sih memang kurang ini gitu ya. Karena kemarin pun itu saya ada perubahan-perubahan itu ketika kemarin saya bawa kemudian ngobrol dengan Kang Ardi. Oh Pak Andri ini bukan begini, ini ada revisi begini-begini. Nah itu saya perbaiki itu waktu di awal itu memang nggak seperti ini banget Oh, yang sempat ditarik gitu. dulu ya Pak ya? Ya, yang sempat saya tarik dulu itu karena ini hasil revisi ketika kemarin saya hasil ngobrol dengan Kang Ardi. Oh ini begini ya, jadi saya perbaiki lagi gitu ya. Tapi ya alhamdulillah ini sekarang ada pencerahan kembali. Ya mungkin saya ekstra keras kembali nih untuk merubahnya gitu ya. Gitu. Terima kasih Bu. Oke. Terus Ibu yang penting mah kita ngacu aja ke di abstrak itu ada Imran aja gitu ya. Betul. Jadi di abstrak itu kan a brief summary ya. Jadi ringkasan singkat begitu. Yang penting tadi mungkin apa satu kalimat mewakili background of the research gitu kan. Kemudian research objektif jangan lupa di abstrak juga harus ada. Kemudian metodenya ya. Tadi jenis riset desainnya R&D, kemudian modelnya apakah menggunakan EDI atau book and goal disebutkan gitu. Responden selanjutnya adalah instrumen dan finding temuan. Terus untuk findingnya itu nggak usah pakai angka-angka ya Bu ya, bisa Iya, paragraf seperti ini juga cukup ya. gini aja, segini Ya. aja. Soalnya kan kita kebanyakan kita itu lihat suka ada angka-angka presentasi segala macam sebagainya gitu. Jadi tidak semua juga harus seperti itu barangkali gitu ya Bu ya. Maksudnya Tidak. dengan paragraf seperti itu pun bisa gitu ya. Betul, betul. Karena tadi ya terbatas oleh jumlah kata. Oke. Gitu. Siap. Nah, ini yang saya tandain ini adalah result. Kemudian setelah result itu kan conclusion. Ya. Berarti tabel perhitungan SPSS-nya Bu tidak usah dimasukkan. Tabel perhitungan SPSS. Oh, kesimpulannya barangkali Ibu ini ya kesimpulannya. di abstrak Bu maksudnya atau di finding? Enggak, nanti di finding Bu. Di finding karena itu untuk menguji efektivitas ya harus Iya. itu mah. Oh iya, kasih Bu. Di bagian Terus finding. Bu, saya tuh pengen bertanya itu seperti ini. Kalau saya pribadi ini ya, saya kan murni untuk R&D gitu ya. Jadi instrumen semua diolah secara diambil untuk tendencies of the student gitu, kecenderungan dari siswa itu sendiri gitu. Nah, kecuali untuk tadi post test sama pre test untuk hasilnya baru pakai SPSS atau pakai kualitatif gitu ya untuk penghitungan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, nanti di akhirnya kita simpulkan bahwasanya memang dalam studi ini ya memang menggunakan murni si RN itu sendiri gitu sehingga nanti munculnya hasil dari kuesioner terus juga muncul dari wawancara gitu kecenderungan hasil siswa gitu. Jadi apakah itu kita akan tonjolkan yang itunya saja
sementara yang itu memang dimasukkan namun tidak menjadi tidak menjadi poin utama penelitian kita gitu. Tetap penelitian kita itu adalah pengembangan medianya gitu Bu. Itu maksudnya kalau saya itu. Apakah seperti itu? Boleh. Oke. Nah, pokoknya harus lengkap ya. Ini contoh, ini kan saya juga ini yang lengkap cuma disingkat gitu, dipersingkat. Kalau boleh tahu, Kang Asep itu apa namanya? Pakai apa? Edi apa Bogengo? Edi sama kayak Ibu ini. Edi ya. Nanti ikuti kayak gini aja. Per tahapan Pakai kata dideskripsikan. kintunya Bu nya. Ya, analisis stage seperti apa. Mohon. Kemudian desainnya. Kan di sini saya mulai dari mengembangkan tujuan pembelajaran gitu kan, kemudian topik materinya apa saja, kemudian developmentnya mulai mengembangkan medianya sesuai dengan tadi tujuan pembelajaran dan materi-materinya. Nah, ini jadi terlihat proses pengembangannya gitu. Nah, ini expert judgment-nya. Jadi tadi Pak Andri tidak tiba-tiba langsung ke expert judgment. Nah, jadi apa namanya tadi dia harus apa? Harus sesuai dengan tahapan. Iya, sesuai tahapan begitu. Nah, terus begini Ibu, kan di LTIN itu ada batasan nih, ada aturan kan ya, jumlah kata, terus juga jumlah halaman juga kan ditentukan kalau nggak salah gitu ya. Jumlah kata saja sampai 6.000. Kalau halaman bebas. Kan dari jumlah kata itu nanti juga biasanya kan kalau kita sisipkan tabel, sisipkan gambar gitu, itu kan biasanya memakan ruang juga tuh. Gitu, iya, gitu makanya loh. itu kan tidak mempengaruhi jumlah kata kalau begitu. Kalau Ya, gambar kan. maksudnya halaman aman ya. Makanya halaman ya tidak dibatasi. Gitu. Ya, makanya halaman tidak dibatasi. Ya takutnya maksimal 15 halaman misalkan atau maksimal 20 halaman sehingga kita pun nanti bingung mau masukin ini si gambar-gambar atau picture atau table itu kan memakan ruang tuh gitu loh gitu. Ya, makanya mungkin salah satu cara untuk mensiasatinya ya pakai gambar tabel-tabel ya ketika misalkan aduh sudah gimana lagi gitu ya, tapi ini penting harus masuk, berarti dibuat ke gambar, di screenshot saja tabelnya gitu. Cara mensiasatinya gitu. Jadi pada dasarnya kalau misalkan si abstrak tadi ada pertanyaan dari salah satu rekan, berarti kalau abstrak itu udah fokus kepada ibrat aja, hasil dari ibrat itu sendiri masuknya dalam abstrak gitu ya. Jadi introduction-nya misalkan untuk I-nya introduction satu kalimat misalkan gitu ya. Terus develop-nya berapa kalimat itu maksudnya yang penting mah susunan tadi seperti objektifnya ada dan semuanya yang penting itu semuanya ada dalam abstrak itu gitu, discussion-nya dan kesimpulan semua ada gitu. Tuh. Nah, nanti yang membedakan mungkin nanti di sini di implementation stage ya. Kalau Kang Asep kan tadi di sini ada uji coba ya untuk menguji efektif. Ya, nah nanti mungkin di sini akan ada kan kuantitatif ya berarti ya. Iya. Nah, kalau saya kan di sini kuali, jadi nggak begitu banyak di sini penjelasannya begitu. Nanti jadi tiap orang itu akan berbeda gitu kan, karena kan tadi ya ada yang mengujinya itu ada yang mengetahui untuk efektif atau tidaknya, atau cuma ingin melihat respon saja. Oke. Nah, saya itu ingin bertanya itu gini, kan kemarin tuh ada informasi bahwasanya kita itu untuk artikel jurnalnya itu kan harus si artikel sendiri harus hasil dari penelitian utuh gitu loh Bu. Iya betul. Nah, yang jadi pertanyaan, penelitian utuh itu adalah penelitian yang kita lakukan semua tahapannya dari model si R&D ini sendiri gitu. Misalkan kalau saya pakai ADI berarti semua tahapan ADI udah masuk tuh. Apa kita mengacu kepada RQ kita? Kalau RQ kita ada 4, maka RQ itu harus semuanya ada gitu. Karena kan kalau di dalam RQ kan pada RQ 1 pun untuk developnya sendiri tuh udah jelas tuh semua tahapan EDI pasti masuk kan gitu. Nah itu maksudnya itu apakah semua RQ itu harus ada dalam mohon izin Bu dosen, mohon izin sebentar. Ini kan rekan-rekan kita tuh menunggu informasi yang dijelaskan oleh Ibu gitu ya. Tapi kenapa ini kan belum ada question and answer gitu ya. Nanti saya pikir nanti aja dulu Pak Aceh. Rekan kita semua juga ingin mendengarkan penjelasan dari Ibu dosen dulu gitu. Jadi jangan dulu dipotong-potong dulu ya, menurut saya mah nanti aja di akhir
di akhir penjelasan Bu dosen baru ini keinginan saya dan ada beberapa rekan yang lain baru Pak Aceh bertanya begitu karena kami pun kan sebagian belum paham betul gitu mengenai ini tuh begitu Bu dosen, mohon maaf dipotong sebentar, jadi tolong dijelaskan dulu ada sama ibu gitu. Oke, baik. Artinya Nanti mungkin lanjut di ini ya sesi tanya jawab Kang Asep. Oke, Mangga, Bu. Bapak Ibu, jadi jangan khawatir begini ya. Ini sebelumnya saya tanya dulu, untuk sidang itu kapan terakhir daftar? Sudah ada info belum? Bulan Agustus Harus itu. Sabtu, dokter. Masih lama berarti. Izin Tanggal Bu. 18 sudah harus submit. Tanggal 18 Februari. bulan ini ya. Ya. Kemudian Betul, LOE harus untuk kapan? tanggal 21. LOE-nya mah bisa pakai SK sebelum tanggal 21, Bu dokter. Belum tanggal 21 ya. Oke. Ya, Itu paling lambat kaping 18 tuh, dokter. tuh. Izin Bu. Sebetulnya Ya, sih saya kemarin itu menyelesaikan ini itu kan hanya karena dikejar dengan jadwal sidang gitu ya, yang tanggal 21 itu. Karena saya di tesisnya juga saya sudah selesai sih sebetulnya. Jadi saya itu ngejar menyelesaikan jurnal ini tuh hanya untuk keluar LOA-nya dulu sesuai dengan arahan dari pembimbing 1 Prof. Eis gitu, karena ya diharapkan tanggal 21 itu bisa sidang gitu kan. Nah, kemudian juga ya terkait dengan ketentuannya itu ya memang tadi seperti yang disampaikan oleh Kang Ardi, tanggal 18 itu diharapkan udah bisa submit jurnalnya walaupun belum publish sih gitu. Nah itu Bu. Oke, jadi yang penting itu ya Bapak Ibu selesaikan dulu berarti ya tesisnya, kemudian bimbingan dulu untuk format jurnalnya. Itu jadi pembimbing harap membaca terlebih dahulu begitu ya, baru nanti meng-ACC kemudian submit. Karena kalau saya harus menjelaskan cukup panjang mungkin ya untuk satu mata kuliah ini untuk naskah ilmiah. Nah, jadi tiap jurnal itu punya karakteristik tersendiri ya. Seperti di jurnal Eltin itu tadi ya, mulai dari judul itu tidak boleh lebih dari 13 kata, kemudian abstrak itu tidak boleh lebih dari 200. Kalau komponennya semua jurnal juga sama begitu ya, mau di jurnal manapun ya harus ya ringkasan tadi ya mencakup imprat tadi ya. Introduction itu berarti di dalamnya ada background, kemudian research objektif untuk mewakili introduction, kemudian method, di dalamnya harus ada research design, kemudian responden, instrumen yang digunakannya apa, kemudian how to analyze the datanya ya. Jadi kalau misalkan ada angket, analisisnya seperti apa, apakah secara kuantitatif atau kualitatif begitu kan. Kemudian apakah analisisnya itu menggunakan tematik analisis, dijelaskan. Nah, baru result gitu kan. Result singkat saja gitu, tidak terlalu panjang, tapi harus mencerminkan tujuan penelitian. Kalau di sini ini saya kan tujuan penelitiannya ada 3 ya, to identify the process of developing product, mengidentifikasi prosesnya, kemudian untuk mengetahui kelayakannya ya, visibility-nya, dan terakhir adalah respon. Berarti si result itu harus mencakup 3 rumusan masalah gitu ya. Nah, ini the result so that the process of developing product has completed. Nah, ini berarti menjawab yang tadi rumusan pertama gitu kan. Jadi dikembangkannya itu 5 tahapan sesuai EDI. Kemudian second ini berarti hasil temuan yang kedua, the product was visible, berarti layak gitu ya si produknya itu setelah melewati expert judgment tadi ya, divalidasi oleh ahli ya, itu supported by validated result value ya, didukung oleh tadi ya expert judgment, masuk ke dalam kategori very good. Kemudian
tadi ketiga itu yang tujuan yang ketiga adalah responnya ya. Nah ini hasilnya the product that has been tested in the class receive positive responses. Jadi tadi sesingkat mungkin tapi mencakup sesuai dengan tujuan. Jadi jangan sampai tujuannya 3 tapi temuannya ada 2. Jadi finding itu sesuai dengan research objective. Nah, kemudian terakhir adalah conclusion. Itu di abstrak. Kemudian tadi di introduction tadi ya terdiri dari intinya itu adalah background of the research gap, kemudian research objective gitu. Untuk di method tinggal dikembangkan saja tadi yang ada di abstrak gitu kan. Cuma bedanya pastikan di bagian method di sini tiap paragrafnya harus ada kutipan referensi 1 sampai 2. Ya, paragraf 1 tentang research design menggunakan R&D, kemudian modelnya apa gitu kan. Kemudian instrumen, menggunakan instrumennya apa saja. Mau dijelaskan terlebih dahulu ED-nya, boleh. Temuan. Nah, kemudian yang membedakan tiap jurnal juga ya, ada yang finding and discussion-nya dipisah. Ada finding dulu, kemudian discussion ya di akhir. Oke, apa yang membedakan finding dengan discussion, Bapak Ibu? Finding hasil. Kalau finding hasil kita, kalau discussion di compare sama sebelumnya. Ya, tuh. Nah, cuma jurnal yang saya kelola itu saya tidak suka dipisah ya. Jadi disatukan saja. Jadi setelah finding langsung komentari gitu ya, interpretasikan temuannya, kemudian hubungkan dengan relevan teoris gitu. Kebayang nggak, Ibu? Kalau kayak gini kan jadi diulang-ulang ya. Ini kan temuannya tadi analysis stage, design stage, development stage, kemudian dibahas lagi di diskusinya juga diulang lagi gitu. Nah, padahal tinggal ini kata-kata ini tuh langsung setelah temuan itu, hanya beda penempatan saja sih, jadi tidak perlu bingung. Dan sepertinya untuk format ini sama kayak tapi tergantung pembimbing juga sih. Ada kalau pembimbing ya baik di S1 gitu ya, skripsi, ada yang dosen pembimbingnya memang senang dipisah, ada yang digabung gitu. Nah, nanti mungkin kalau yang tesisnya sudah dipisah, nah mungkin untuk di jurnal L3 itu digabung gitu. Itu untuk finding and discussion-nya. Nah, mungkin tadi ya sedikit membahas yang Kang Asep di finding and discussion itu tadi, apakah perlu per stage gitu kan, atau per rumusan masalah. Misalkan rumusan masalahnya 4, berarti kan si subjudulnya itu apakah tadi per tahapan, kalau saya kan ini ya analisis stage gitu kan, atau per rumusan masalah gitu. Kalau rumusan masalahnya the process gitu ya, how is the process gitu, the process of developing. Nah, itu boleh-boleh aja, dua-duanya tinggal pilih saja, silakan. Kalau saya kan tadi di rumusan masalahnya ada 3, tapi ketika saya buat ini per tahapan, tapi itu juga menjawab 3 tadi gitu. Jadi tidak perlu misalkan tadi itu ya the prosesnya gitu kan, kemudian yang kedua itu visibility-nya, kemudian yang ketiga tentang respon gitu kan. Nah, sebetulnya bisa seperti itu, boleh, atau pertahapan juga boleh gitu ya. Karena kan
tahapan ini juga mencerminkan proses. Kemudian di mana visibility? Visibility ada di tahapan setelah deployment. Nah, ini adalah visibility-nya. Ini menjawab rumusan kedua. Kemudian di mana respon? Respon itu ya setelah evaluation. Ini menjawab respon. Gitu. Jadi silakan itu tergantung pembimbingnya. Begitu. Mau di bagian result and discussion-nya or finding and discussion-nya itu per rumusan masalah atau per tahapan. Gitu. Itu ya untuk finding and discussion. Kemudian terakhir conclusion. Nah, kalau saya kan judulnya conclusion saja, tapi di dalam conclusion itu paragraf terakhirnya ada suggestion sebetulnya. Tuh. Nah, untuk conclusion itu ya berarti tinggal ya paparkan kesimpulannya. Cukup 1 paragraf tuh. Itu mungkin. Nah, mangga waktunya dibuka tanya jawab, silakan. Bu, punten. Saya kan pakai board and goal tadi ya, Bu. Untuk expert validation-nya itu ada 3 tahap perbaikan. Itu tabel untuk nilai untuk setiap hasil validasinya dimasukkan nggak, atau hanya nilai tahap terakhir yang Oke, agar terlihat ditampilkan saja. Semua, Bu. Yang Ya. 3 itu. Ya. Oke. Oke. Nah, mungkin gini ya. Saya pasti bantu ya Bapak Ibu. Saya tidak akan mempersulit misalkan yang mau sidang begitu kan, yang penting Bapak Ibu tadi ikuti saja prosesnya begitu kan. Tadi pastikan pembimbing membaca dulu si manuskrip ya, manuskrip sebelum submit, di ACC dulu, kemudian nanti baru submit. Setelah submit, mohon menghubungi saya ya dengan mengirimkan 1 lembar persetujuan yang sudah disetujui oleh pembimbing dan tadi bukti submit di OJS-nya gitu. Nah, untuk selanjutnya sebetulnya prosedurnya itu LOE itu akan diberikan itu setelah melewati tahapan reviewer begitu ya. Jadi ada 2 reviewer. Nah, nanti biasanya itu proses review itu ada 3 sampai 6 minggu begitu. Sampai 6 minggu dari 2 reviewer dikembalikan ke penulis. Kemudian penulis merevisi, dibalikin lagi. Nah, baru kalau sudah sesuai baru LOE diberikan. Itu tahapan yang normalnya seperti itu. Nah, untuk ini mungkin karena harus segera untuk sidang begitu ya. Nanti ya ikuti saja, mungkin nanti saya bantu untuk LOE-nya dulu, tapi dengan catatan si artikel tidak akan saya publikasikan sebelum tadi ya merevisi sesuai dari reviewer. Kemudian itu bisa sampai 3 kali bolak-balik revisinya. Jadi misalkan masih bingung cara tapi ya usahakan 6.000 kata ya maksimal, tapi misalkan masih bingung ya silakan aja, nanti kan masih ada proses revisi begitu ya. Jadi jangan khawatir, lakukan dulu yang terbaik, tahapannya tadi diikuti, nanti juga akan ada proses revisi kembali begitu. Tapi mungkin LOE akan saya mana di sini tidak ada ada password gimana ya password masih ada. Nah, saya karena mepet sih ya, jadi saya bingung kalau mau sesuai, takutnya jadi menghalangi, jadi dianggap mempersulit. Saya tidak mau gitu. Saya coba bantu gitu kan. Makasih Ibu. Ya,
reviewernya itu ya reviewer dari jurnal, ada yang dari luar negeri begitu kan. Beberapa teman saya dari yang di Malaysia, ada yang di Thailand gitu kan, ada dari kampus lain, ada dari Unsika, dan jadi bukan dari dosen IKIP, jadi dari luar Bapak Ibu. Jadi nah saya juga harus menjaga kualitas ini kan, kualitas artikelnya, karena jurnal juga sama ada akreditasinya begitu kan. Kebetulan tahun ini akan akreditasi, jadi saya betul-betul menjaga kualitas. Jadi yang saya publikasikan yang memang yang sesuai yang sudah di ACC oleh reviewer lah. Itu mungkin untuk, jadi jangan dulu apa ya pusing atau masih pusing ya gitu ya, karena kaget juga ya kebijakannya tiba-tiba harus berubah format gitu ya. Tapi tidak apa-apa, diikuti saja lah Bapak Ibu ya. Nanti saya bantu begitu. Nanti tapi ini kalau untuk pasca kan berarti memang harus sampai implementasi ya si R&D-nya begitu. Iya betul Bu, harus sampai diimplementasikan sehingga kita tahu apakah produk kita itu memang bisa diterapkan di lapangan atau tidak begitu. Oke. Karena sebetulnya ada juga yang ya apa artikel saya yang misalkan dari Book and Goal itu hanya 3 tahapan begitu, jadi tidak semua itu gitu. Tapi nanti coba saya share dua-duanya ya Bapak Ibu, silakan dipelajari begitu. Nanti yang 2 artikel yang saya ini. Nah, ini saya mengembangkan bahan ajar untuk mata kuliah translation. Nah, ini tadi ya, ini yang Book and Go. Kalau tadi kan Edi. Ini itu saya hanya menerapkan 3 tahapan dari yang Book and Go ini. Ada minta coba yang 4D ya Bu? Gimana? Yang menggunakan 4D ada juga buku. Iya. Iya 4D. Ada. Nah, di sini lebih menekankannya ini di tahapan analisisnya mendalam gitu saya. Ini desain, develop. Oke, ini nanti saya kirim ke Pak Arif. Ya Pak Arif ya, nanti bantu share ke teman-teman ya, untuk referensi aja dibaca-baca, maksudnya cara bagaimana membuat introduction, apa saja yang dimasukkan gitu kan, sebagai panduan saja. Siap. Itu ya, mungkin 2 contoh artikel dari saya. Itu mungkin Bapak Ibu. Nah, untuk plagiarism karena saya punya sendiri ya, jadi tidak perlu ini, Bapak Ibu silakan aja nanti masuk langsung submit saja begitu. Nah, Pak Andri kemarin apa karena Pak Andri sebelumnya ya, kalau sekarang ada beberapa yang tidak bisa register, nanti mungkin diinfokan ke saya ya. Jadi sepertinya bagian IT-nya sedang menutup terlebih dahulu, jadi nanti akunnya saya buatkan gitu ya. Jadi kalau yang mau submit silahkan menghubungi saya. Nanti saya buat, kalau misalkan tidak bisa register sendiri, nanti saya buatkan akunnya begitu. Karena beberapa hari ini ada penulis dari luar tidak bisa register begitu. Ya, Abi ke Pak ngadamelkan sabit besok. Mangga, pokoknya baik Bapak Ibu tidak usah ini ya, maksudnya nanti silakan hubungi saya kalau ada, saya bantu begitu ya. Itu mungkin saya kira cukup ya Bapak Ibu sharing malam ini. Iya, makasih. Ya, Hatur nuhun pisan Ibu. Oke, sukses untuk Bapak Ibu semua, mudah-mudahan dilancarkan penyelesaian studinya, cepat sidang begitu ya. Terima kasih Pak Suhud atas waktunya, Bapak Ibu semua. Saya izin live ya. Baik, terima kasih Miss. Ayo, Hatur nuhun Ibu.
Saya izin live ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu ya Bapak Ibu, pokoknya mah ya jangan terlalu berburu-buru ya. Kan kampus menentukan harus tanggal 21 sidangnya gitu. Tapi kalau memang sudah layak, dikatakan layak, silakan daftar ya. Tapi juga saya harus mengajukan PSN-nya dulu karena PSN ini sedang bermasalah. Misalnya PSN-nya nggak keluar, Bapak Ibu tetap aja sidangnya harus diundur dulu. Gitu. Karena sistem administrasi itu nggak apa ya, nggak mudah gitu ya. Jadi ya sesuaikanlah jadwal sidang itu nggak harus tanggal 21 gitu ya. Saya harap Bapak Ibu jangan apa ya, wah supaya harus tanggal 21 Pak gitu ya, walaupun artikelnya sudah selesai, belum publish gitu ya. Nanti kan artikel itu bermasalah gitu kan. Nah, jangan sampai nanti sama Bapak Ibu, nama pembimbing juga bermasalah juga. Lagi Bapak Ibu misalkan ini kemarin ada contohnya ini Pak Andri gitu ya, Pak Andri mohon maaf nih dibahas kemarin tuh Pak Andri langsung submit tanpa ada pemberitahuan dulu ke pembimbing 1. Ya salah satunya ya mereka komplain gitu kan, ini kenapa mahasiswa S2 sudah publish duluan, kenapa nggak di ACC dulu gitu, nggak bilang dulu pembimbing 1. Dan ini salah satu apa ya, langkah yang perlu Bapak Ibu dipahami bahwa ketika Bapak Ibu agak selanjutnya boleh bertanya dulu sebelum ke yang lain gitu ya. Di sini ada prodi, misalkan permasalahan Bapak Ibu artikel yang belum beres, Pak boleh koreksi, boleh silakan ke saya, boleh kepada saya, boleh ke yang lain gitu ya. Karena pembimbing satunya sibuk atau apa, nanti kalau sudah beres baru ke pembimbing 1, biar tidak terlalu apa ya berat juga. Nanti takutnya pembimbing 1 kan banyak yang sibuk, semuanya kan profesor guru besar gitu ya. Yang guru besar itu punya ideologi yang berbeda-beda Bapak Ibu ya. Saya mengalami beberapa bimbingan dengan guru besar ya, mereka punya karakteristik masing-masing gitu. Kalau kita tidak mengimbangi ya susah. Jadi harus mengikuti aja pola-pola mereka bagaimana seperti apa. Gitu ya Bapak Ibu, pokoknya tetap semangat, gak usah khawatir. Saya targetkan Bapak Ibu kalau sudah layak silakan daftar sidang saja, nggak apa-apa, nanti kita ajukan kalau misalkan sudah layak. Ya mudah-mudahan di bulan April atau Mei udah beres semua gitu kan. Saya targetkan sebelum bulan Agustus Bapak Ibu udah siap semua gitu. Ya Pak, hatur nuhun. Pak Suhun. Sami-sami Ibu. Selamat malam, mohon maaf waktunya ya. Nih selamat tidur. Pak. Izin pamit ya. Silakan kalau misalkan mau berdiskusi silakan di sini ya. Pak Suhun bertanya, udah ditutup. Pak Suhun, udah ditutup ya? Gimana? Itu memang betul harus tanggal 18 Februari paling lambat, enggak juga ya? Enggak juga. Oh iya baik Pak, terima kasih. Ya, jangan terlalu buru-buru, santai aja. Tuh dengekeun Bu Pepi. Naon Pak Kus. Astagfirullahaladzim. Ya, itu silakan berdiskusi. Kalau misalkan mau berdiskusi, saya izin pamit untuk menyelesaikan tugas lagi. Iya, Bapak. Terima kasih Pak Suhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Udah Bapak Ibu izin live duluan ya, mau tidur. Mangga, Pak Mangga, Kus. Pak Ya, Suhun, mangga. Assalamualaikum Sadayana. Yaudah, yuk assalamualaikum, izin melesaikan dulu ah. Ya, mangga. Semangat Bapak Ibu, mangga. Iya, Bu. Oke, pada lip nuhun.